Mereka yang tidak ada sinyal. Oke, baik, kita mulai. Tanggal 15 Oktober, pertemuan minggu keempat tentang penyelidikan tanah. Bisa dilihat ya ini untuk materinya. Ya Pak, sudah Bisa, terlihat. Pak. Baik. Tujuan penyelidikan di lapangan adalah menghasilkan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan proyek pembangunan. Keterangan ini meliputi keadaan geologis, jenis lapisan-lapisan tanah, atau stratigrafi, serta parameter-parameter yang dipakai dalam perhitungan. Keterangan tentang geologi dan stratigrafi diperoleh dari penyelidikan di lapangan, sedangkan parameter-parameter untuk perancangan berasal terutama dari pengujian laboratorium. Namun masih ada parameter-parameter yang diperoleh dari pengujian lapangan, yaitu penyelidikan tanah di lapangan. Penyelidikan tanah di lapangan dibutuhkan untuk perancangan fondasi bangunan seperti bangunan gedung, dinding penahan tanah, bendungan, jalan, dermaga, dan lain-lain. Dengan penyelidikan tanah dilakukan, cara penyelidikan tanah dilakukan dengan yaitu lubang uji atau test pit, pengeboran, inset test atau pengujian di lapangan. Beberapa cara dalam pengambilan tanah di lapangan untuk penyelidikan yaitu 1. Pengeboran dan pengambilan contoh tanah asli dengan memakai tabung. Dari data yang diperoleh, sifat-sifat teknis tanah dipelajari kemudian dijadikan pertimbangan dalam menganalisis penurunan dan kapasitas dukung. Tujuan dari penyelidikan tanah adalah yaitu menentukan sifat-sifat tanah yang terkait dengan perancangan struktur yang dibangun di atasnya. 2. Menentukan kapasitas dukung tanah menurut tipe fondasi yang dipilih. 3. Menentukan tipe dan kedalaman fondasi. 4. Yaitu untuk mengetahui posisi muka air tanah. Yang kelima, untuk memprediksi besarnya penurunan. 6. Menentukan besarnya tekanan tanah terhadap dinding penahan tanah atau pangkal jembatan. Menyelidiki keamanan suatu struktur bila penyelidikan dilakukan pada bangunan yang telah ada sebelumnya. 8. Yaitu pada proyek jalan raya dan irigasi, penyelidikan tanah berguna untuk menentukan letak-letak saluran, gorong-gorong, penentu lokasi, dan macam bahan timbunan. Kedua yaitu, ini tadi masih berpengaruh dari pengeboran ya. Yang kedua yaitu pengeboran, penyelidikan tanah dengan cara pengeboran. Itu pengeboran dilakukan untuk mendapatkan contoh sampel tanah asli yang dapat diperiksa secara visual supaya sifat asli tanah dapat dicatat secara teliti dan teratur. Catatan ini mencakup jenis tanah pada setiap lapisan yang berbeda serta kedalamannya. Teknik atau cara pengeboran dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pengeboran dengan menggunakan bor tangan, pengeboran dengan mesin,
pengambilan inti terus-menerus dengan memakai tabung terbuka atau single tap core barrel, pengeboran dengan memakai core barrel, pengeboran cucian, dan terakhir yaitu pengeboran tumbuk. Adapun pengeboran dengan menggunakan bor tangan, yaitu bor tangan mempergunakan berbagai macam auger pada ujung bagian bawah dari serangkaian stang-stang bor. Bagian atas dari rangkaian ini mempunyai tangkai yang dipakai untuk memutar alat tersebut. Untuk yang berikutnya, pengeboran dengan mesin. Alat bor dari mesin pada umumnya terdiri dari 3 bagian, antara lain alat yang dapat memutar stang bor dengan kecepatan yang bisa diatur dan dapat dan dapat juga menekan stang dan alat bor ke bawah. Pompa yang kedua yaitu pompa. Untuk memompa air pengeboran atau air pencuci ke bawah melalui bagian atau lubang dalam stang bor. Yang ketiga yaitu ini roda. Yang ketiga itu roda pemutar dan derrick atau tripod untuk menaikkan dan menurunkan stang-stang dan alat bor ke dalam lubang bor. Pengambilan sampel dengan tabung terbuka. Tabung ditekan dari atas supaya masuk tanah pada dasar lubang bor. Dengan demikian tabung terisi penuh dengan inti tanah yang asli. Tabung dengan inti tanah ditarik ke atas supaya inti tanah dapat dikeluarkan dari tabung. Kemudian tabung dimasukkan lagi. Ke dalam lubang bor dan inti berikutnya diambil. Jadi beberapa kali memasukkan ini tabung terbuka ini sampai kedalaman tabung tersebut. Kemudian tabung dimasukkan lagi ke dalam lubang bor dan intinya berikutnya diambil. Dengan demikian kita mendapatkan serangkaian inti sepanjang lubang bor. Dengan cara ini kita mendapat gambaran dari jenis dan sifat tanah sepanjang lubang bor. Yang berikutnya yaitu pengeboran memutar memakai core barrel. Untuk jenis tanah batu dan bahan lain yang keras, umumnya dipakai alat yang disebut core barrel. Alat ini mula-mula dikembangkan untuk pengeboran di dalam batu keras. Walaupun pemakaian terutama masih untuk pengeboran di dalam batu keras, ada juga tipe core bor untuk jenis tanah lunak. Berikutnya yaitu pengeboran cucian. Pengeboran cucian atau wash drilling adalah cara yang sederhana dan primitif untuk membuat lubang bor. Dengan cara ini air dipompa ke bawah melalui stang-stang bor sampai alat pemotong atau pahat pemotong yang dipasang pada ujung bawah stang bor. Air pengeboran ini mengangkut potongan-potongan pada dasar lubang ke atas sampai keluar dengan air pada permukaan tanah. Bahan yang kita dapatkan ini sudah tercampur dengan air, jadi sangat sulit untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang sangat terpercaya. Jadi ini sudah mulai ditinggalkan untuk sistem pengeboran pencucian ini. Pengeboran tumbuk dilakukan dengan memakai bermacam-macam auger
dan alat-alat lain yang biasanya dikenal sebagai alat kabel. Alat kabel ini diikatkan pada ujung kabel dan diturunkan atau dijatuhkan ke bawah ke dalam lubang bor dengan memakai roda pemutar dan tripod atau derrick. Dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini tipe pengetesan, yaitu dari test speed, alat bor tangan seperti ini dilakukan dengan manual, dan itu was boring, alat bor mesin atau rotary drilling. Berikutnya yaitu cara penyelidikan tanah. Pertama, pengujian pemboran maupun test pit memberikan informasi kondisi tanah dasar, fondasi. Penyelidikan detail pengeboran diikuti dengan pengujian di laboratorium dan di lapangan. Penyelidikan tanah untuk perancangan fondasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Pengeboran atau penggalian lubang uji, pengambilan contoh tanah setiap jarak 0,75 sampai 3 meter, pengujian contoh tanah di lapangan atau di laboratorium, analisis hasil uji tanah untuk perancangan kapasitas dukung, pengambilan sampel pada lapisan batuan yaitu core atau inti batu menggunakan alat bor putar atau rotary drill. Di kalian semester ini ada tugas penyelidikan tanah, Pak, Mas? Belum ada kayaknya, Pak. Biasanya itu tugas besar biasanya, penyelidikan tanah itu. Oke, kalau saya lanjut. Ini sambil saya prof yang baru gabung ya. Halo Pak, mau tanya Pak. Boleh, boleh. Pak, kalau test speed sama sondir itu bedanya apa Pak ya? Kok sondir sama borlock? Borlock. Ya. Borlock untuk mengetahui lapisan tanah itu Pak? Sama sondir. Sebentar Pak. Ini dengan Pak siapa? Pak Rio. Pak Rio, oke. Ya. Rio. Nomor mahasiswanya Pak? 0420025. 042 00025. Oke, dari teman-teman ada yang bisa ini memberi masukan dulu dari teman-teman yang sudah ada pengalaman. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Sondir sama borlock. Oke. Kalau mau jawab dikasih itu ya, nama dan nomor mahasiswa ya. Oke, dari teman-teman lainnya? Ada yang bisa jawab?
Saya Pak Romani. Boleh dengan siapa? Romani. Pak Romani ya. Ya. Nomor mahasiswanya 04 20 000 3. 04 20 000 oke 3. 3 oke. Yuk Pak Romani, monggo. Ini semampu saja ya Pak ya. Ya, kalau sama-sama kita tidak. saling mengisi di Ya. tim-tim yang lainnya, teman-teman yang lainnya, jika ada ini kita saling melengkapi lah. Kita di sini kita sama-sama belajar cari ini mana. Oke. Intinya gini, terkait perbedaannya Pak, mungkin kita lebih sedikit masuk ke masing-masing fungsi dulu Pak. Kalau setahu saya juga baru pernah sekali saja sih ikut itu Pak. Tes sonde itu lebih ke untuk bangunan gedung Pak. Jadi kedalamannya itu benar-benar dideteksi lebih dari kedalaman 10 meter kalau nggak salah, intinya sih untuk bangunan gedung yang sifatnya kekuatan struktur gedung tersebut. Tapi kalau yang tadi borlok ya? Apa tadi satu lagi Pak Beni? Ya, borlok. Ya. Borlok mungkin nggak begitu dalam. Saya juga belum baru-baru ini kalau borlok, cuman kalau sondirnya itu saya pernah ikut gitu sekali itu. Tapi untuk bangunan gedung, untuk kedalaman yang lebih dalam untuk mendeteksi tanah tersebut gitu istilahnya. Itu aja Pak yang saya Pak. Oke, dengan Pak siapa? Dengan Pak Muhammad Yudi Pak. Oke, Pak Yudi. Pak Muhammad Yudi. Iya. Muhammad Yudi. Kalau pengujian sondir itu suatu metode uji yang dilakukan untuk menganalisa daya dukung tanah dan mengukur kedalaman lapisan tanah. Itu kurang apa namanya ya? Tapi dia nggak pentara. Halo. Halo. Pak, bisa diulang Pak? Halo Pak. Putus-putus suaranya enggak ini. Oh. Kalau Puring test itu standarnya mengacu sama ASTM D1586. Dia per layer Pak. Kalau Puring test atau Borlog. Halo. 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 Ada sinyal ya? Halo. Ya. Halo. Dengar. Ya masuk Bang. Terdengar ada suaranya Pak. Halo. Di Pak. Halo Pak. Muhammad Yudinya itu kayaknya sinyalnya. Pak, saya mau tanya boleh Pak? Halo. Chat aja lah. Oke. Halo. Dengar Pak? Halo, ingin bertanya boleh Pak? Boleh. Pengen bertanya tentang waste boring Pak. Untuk kedalaman waste boring itu pengujiannya itu berapa meter dari kedalaman dasar atas ya Pak ya tanahnya Pak? Oke. Ya, siapa tadi? Dengan Pak Malvin Pak. Motor ya? Dengan Pak Malvin. Ingin bertanya. Ya Pak Malvin Pak. Oke. Ingin bertanya tentang waste boring. Kalau di gambar itu kan dia itu sampai dalam ya Pak ya untuk kedalaman tanahnya. Terus saya ingin bertanya itu
Ya lupa berapa maksimal kedalaman untuk penggunaan wash bearing Pak? Wash boring ini Pak. Oke. Ya baik Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak Yudi, Pak Muhammad Yuhri. Siap ya lo Pak? Iya Pak. Tadi terputus. Bagus. Halo. Halo. Iya Pak, halo Pak. Sinyal saya kurang bagus Oh, ya. J. Saya terusin Pak, apa? Ya, gimana monggo. ya Pak? Monggo supaya yang lainnya bisa ini. Oh, tadi sondir itu biasanya dia hanya menguji tanah, tapi nggak layer Pak. Jadi nggak ada hasil tes uji undisturbed dari tanah. Jadi itu uji tanah, dia biasanya lebih dalam daripada sondir. Dan hasilnya Borlog itu lebih akurat daripada sondirnya itu sendiri. Halo Pak? Ya, halo, dengar Mas Yan. Ya jadi seperti itu. Kalau di pengujian untuk daya dukung tanah memang yang digunakan biasanya 2 itu untuk pekerjaan konstruksi yang high risk ya Pak. Jadi gedung tingkat masih biasanya itu untuk bor pile gitu. 10 itu biasanya 2 itu. Tapi kalau data dari Borlog itu nanti bisa buat menghitung karena di situ apa lebih detail lah data yang tidak. Ya. Oke, teman yang lain bisa ada yang nambahin dari Pak Mas Yudi tadi, Muhammad Yuhri. Halo Pak. Halo. Pertanyaan saya Sebentar Mas, masih sebentar. bisa Pak? Siap. Gantian ya. Ada yang mau nambahin dari pertanyaan Pak Rio tadi? Udah saya ditulis di chat Pak tadi Pak. Sinyal jelek Pak sini. Oh, oke. Oke, Pak. Oke.
Silakan. Ya Pak, mau nambahkan aja Pak, untuk boring test itu berbeda dengan uji sondir. Boring test yaitu pengujian tanah untuk mengetahui kondisi tanah setiap layer Pak. Oke. Sehingga sampai ke tanah keras, sehingga sampai ke tanah keras. Standar yang ditetapkan dalam pengujian ini yaitu SPT atau Standar Penetration Test. Setiap nilai interval 2,0 meter. Ya, oke. Dari teman-teman tadi sudah menjawab Pak Rio, itu perbedaannya seperti itu. Semuanya juga pada dasar intinya sama. Untuk borpel itu ya. Ya, biasanya untuk borpel, Pak. Dan untuk yang Pak Rio sudah jelas ini dari teman-teman? Ya, sudah jelas, Pak. Dan untuk nomor 2, pertanyaan dari Pak Malvin. Pak Malvin, nomornya berapa ya mahasiswanya? Kedalaman pada pengetesan was boring. Iya Pak, untuk kedalaman was boring itu sekitar berapa ya Pak? Kan di situ digambarkan dalam ya Pak ya. Jujur, saya juga belum pernah melakukan untuk was boring ini. Jadi karena ini metode lama ya, yang sudah hampir tidak pernah digunakan lagi. Yang lainnya ada teman-teman yang bisa pernah menguji pakai was boring ini? Belum pernah, Pak. Ya, karena ini sudah lama sekali ditinggalkan. Ini hanya saya angkat di sini hanya sekedar untuk mengetahui aja untuk tipe-tipe pengambilan sampel dan dengan itu untuk mengetahui apa tuh Pak? Kenapa? Fungsinya untuk apa tuh itu was boring itu? Sama untuk mengetahui ini sifat-sifat atau jenis lapisan tanah. Jenis lapisan, cuman kan ya sama. Cuman kan dia sistemnya memompa air ke dalam tanah sampai ke ujung itu. Jadi sehingga tanah itu akan pada saat di cuttingnya itu tanah itu akan terangkat. Jadi kan terangkat sampai ke atas di atas permukaan tanah. Jadi itu tanah sebenarnya tanah aslinya udah tercampur aduk dengan air seperti itu. Jadi akan sulit untuk mengetahui jenis lapisan tiap-tiap lapisan tanahnya seperti itu karena nggak bisa bawa sampelnya ke atas. Iya, seperti itu. Kalau borlo kan per pipa itu kan tiap pipa kan dapat sampelnya. Dapat sampel tanah aslinya. Iya. Bahkan Pak yang batu. Menambahkan Pak. Nggih, monggo. Muhammad Yudi Pak. Nggih. Muhammad Yudi. Biasanya kalau was boring dulu itu yang karena dia kan yang dijelasin Bapak tadi, dia juga bisa ngangkat tanah dan sampahnya ya Pak, kalau memang ada sampah. Jadi yang dilihat itu ini Pak, apa namanya ya, dia hanya dapat memprediksi jenis tanah aja. Jadi apa ya, karena keakuratannya dia kurang gitu ya Pak. Dia kurang hanya maksimal. Karena ada bantuan air itu tadi ya Pak ya, untuk merusak struktur tanah. Aduk. Nah, secara ini kan dia hanya bisa ngelihat jenis tanahnya aja Pak. Misalkan warnanya ya warnanya
merah bata itu masuk ke tanah apa gitu, itu harus dilihat, atau warna hitam, atau ini dia hanya bisa nyampe di perubahan warna dan memprediksi jenis tanahnya aja yang keluar dari hasil wash boring itu tadi, Pak. Kalau sondir kan dia lebih akurat daripada wash boring. Borlog lebih akurat lagi daripada sondirnya, itu aja sih, Pak. Iya, itu aja, Pak. Ya, Makasih, kalau Pak. dilihat dari seperti ini, kalau dilihat dari wash boringnya ini secara ini sepertinya untuk pengetesan untuk tanah dangkal ya sepertinya ini. Karena kalau udah bebatuan kan tidak mungkin bisa ini mengangkat lapisan tanah kerasnya. Izin Pak, berarti wash boring itu kayak model ini ya Pak ya, pantekan pompa ya Pak. Kalau mantek pompa kan tuh kita pakai bantuan air tuh Pak. Bisa jadi seperti itu karena saya belum pernah melakukan untuk tes seperti ini. Tapi untuk wash boring ini sering digunain apa gimana Pak untuk kontraktor lain gitu Pak? Apa jarang digunain Pak untuk wash? Ini sudah mulai ditinggalkan, belum ditinggalkan karena tidak bisa Pak. ditinggalkan karena tidak bisa mendeteksi kekuatan tanah. Iya. Berapa daya dukung tanah? Iya, karena dia enggak dia hanya memprediksi Pak. Jadi prediksinya aja. Jadi itu sudah tidak dipakai, Mas. Ya. Dipakainya ini Pak kayaknya. Tukang air Pak itu. Tukang air yang sekarang. Tukang ledeng, Bro. Penggali pompa ya Mas. Iya benar. Kalau nggak penggali pompa Pak. Pak Rio kalau mau nyari air itu pakai ini Pak, wash boring ini Pak Rio. Air gawe waduk wae, Bro. Ngono ya, Bro. Nyari banyu buat ngaduk ya, Bro. Banyak proyeknya nih Pak Rio nih. Ya amin, Pak. Tunggu nih Pak, di mana Pak? Rio ini. Batang, Pak. Batang, Pak dia. Batang, Pak. Pak Rio di Batang. Batang itu ini ya, kawasan industri yang Damatika itu bukan? Iya, betul. Iya. Jalan Pak dia Pak. Oh, di jalan. Pak Rio ini spesialis jalan Pak. Pak bos semua ini. Mau belajar ini saya berarti. Kalau saya ini aja Pak, di Jakarta aja. Ya, itu yang megang Pak Trio itu Pak Yudi itu Pak. Mas Yudi mah Bendungan Pak, Mas Bendungan. Ya. Ya, semoga makin sukses, sekolahnya juga amin, berhasil, sehat selalu lah yang penting intinya. Amin Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut. Laporan hasil pengeboran harus dibuat jelas dan tepat. Hal-hal kecil yang berkaitan dengan pelaksanaan perlu dicatat seperti pergantian alat dan tipenya, kedalaman lubang dan metode penahan lubang bor. Hasil pengeboran dicatat dalam suatu boring log yang berisi yaitu kedalaman lapis tanah, evaluasi permukaan titik bor, lapisan tanah dan muka air tanah, simbol dan jenis tanah secara grafis, deskripsi tanah, posisi dan kedalaman pengambilan contoh, sebutkan distrap dan undistrapnya, nama proyek, lokasi, tanggal, dan nama penanggung jawab pekerjaan pengeboran. Untuk jenis penyelidikan di lapangan, jenis-jenis penyelidikan tanah di lapangan yaitu dengan uji penetrasi standar atau SPT, uji penetrasi kerucut statis atau statis penetration test atau sondir. Tadi udah dijelaskan sama teman-teman. Uji beban plat, uji geser kipas, uji pressure meter. Dan untuk pengujian di laboratorium,
pengujian di laboratorium dilakukan pada sampel tanah yang diperoleh dari hasil pemboran yang digunakan untuk analisis kapasitas dukung dan penurunan pondasi. Pengujian yang sering digunakan dalam perancangan fondasi adalah yaitu pengujian dari pengamatan langsung, kadar airnya, analisis butiran. Ini sudah saya jelasin di awal atau pertemuan pertama, kalau nggak kedua itu sudah ada. Batas Etherberg dan triaksial, letak bebas dan geser langsung, geser kipas, konsolidasi, permeabilitas, analisis bahan kimia, dan lain-lain. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang minggu kemarin itu. Lalu penyelidikan tanah untuk perencanaan fondasi, laporan penyelidikan tanah untuk perancangan fondasi dibuat dengan pertimbangan seluruh data bor, lubang uji observasi lapangan dan pengujian di lapangan dan di laboratorium. Laporan penyelidikan tanah berisi yaitu pertama pendahuluan, deskripsi lokasi proyek, tadi kondisi geologi lokasi proyek, dan deskripsi lapisan tanah yang diperoleh dari hasil pengeboran, hasil pengujian laboratorium, dan pembahasan kesimpulan. Ini mungkin nanti akan biasanya ada tugas besar praktikum di laboratorium, tapi untuk di Indonesia ini apakah ada atau tidaknya saya masih belum mengetahui biasanya seperti apa. Oke, materi cukup sampai di sini. Untuk tugas-tugas juga saya periksa setiap harinya, dan beberapa soal-soal yang kemarin juga sudah terjawab oleh Pak Dadang. Dari sini masih ada yang belum jelas, Bapak-bapak? Bertanya, Pak. Oke. Kalau masih ada waktu. Oke, dengan siapa ini? Romani, Pak. Pak Romani. Ya. Oke. Yang 003 itu ya? Ini aja sedikit, Pak. Ya. Oke. Cara menentukan jumlah samplingnya itu apakah ada rumusan tertentu ataukah bagaimana, terutama tes sondir itu? Apakah ada apakah rumusan mengenai jumlah samplingnya dari luas lahan atau bagaimana? Karena kadang saya lihat beda-beda gitu, Pak. Itu aja sih. Oke, saya lempar ke teman-teman dulu. Monggo, silakan. Pak Rio. Ya, Pak. Tadi ada Pak Romani. Ya, siap. Izin penentuan samplingnya, apakah ada rumusnya, berapa jumlah samplingnya harus diambil, seperti itu. Pada intinya seperti itu. Kalau untuk samplingnya tidak ada rumus, itu kan cuma mengetahui lapisan-lapisan untuk kedalaman borpel nanti. Desainnya berapa, 10 meter, nanti kita bor sampai 10 meter. Kalau 10 meter masih ketemu tanah lunak, dibor lagi sampai ketemu batuan. Sampai ketemu rannya gitu. Tapi sampai 15 meter masih tembus, ya di stop 15 meter. Sesuai desain rencana aja. Oh, jadi maksud aku tuh jumlah titik samplingnya nih, aku pernah nih kawan, mungkin beberapa tahun yang lalu lah, pernah ikut waktu perencanaan konstruksi bangunan gedung 1 lantai itu sampai titik sampling yang diambil itu 5 gitu, dengan luasan itu bangunan kalau nggak salah saya ada sedikit lupa, hampir 700 meter persegi bangunan tersebut, bangunan utamanya ya, dari lahan tuh 1000 meter persegi kalau nggak salah. Jadi 60% bangunan gedung,
40% sisa lahan yang mungkin untuk landscape-nya. Maksudku tuh jumlah samplingnya apakah ada rumusan dengan jumlah 5 titik tersebut gitu. Itu aja sih maksudnya. Oh. Kalau di gedung kurang tahu ya, tapi kalau di jembatan tuh nggak ada rumusnya. Ya. Kita untuk mengetahui kedalaman aja sih. Hmm. Sampai tanah keras. Biasanya nggak ada ketemu berapa enggak. Pak Muhammad Yuhri, monggo. Biasanya ini. Pak Rio, terima kasih banyak masukannya. Siap, Pak. Pak Muhammad Yuhri, ada tambahan atau yang lainnya? Mau nanya Pak Muhammad Yudi kali. Lagi, halo. Pak mau nanya Pak. Oke. Tentang tes sounder Pak. Hmm. Apakah hasil itu akan berubah Pak jika kita udah tes sounder nih Pak? Terus jarak radius 1 meter dari tempat itu kita tes ulang Pak. Apa hasilnya sama atau berubah drastis atau berubah sekian persen aja Pak? Masalahnya di tempat saya kan udah tes sounder nih Pak. Cuma pihak ownernya minta tes ulang Pak. Apa hasilnya nanti berbeda jauh atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, kita sesuai urutan ya. Yang pertama tadi, ada yang mau nambahin? Pertanyaan pertama ada yang mau nambahin teman-teman? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau nambahin, saya coba untuk menjawab dari pertanyaan pertama tadi dari Pak Malvin ya. Untuk jumlah sampel itu seperti yang dikatakan Pak Rio tadi, tidak ada batasan, tidak ada rumusan. Jadi semakin kita banyak mengambil sampel, titik-titik sampel itu, semakin akurat data-data yang kita peroleh, data-data tanah yang kita peroleh di lapangan. Tapi kadang-kadang tergantung dari owner, karena jumlah Ya. per titik itu juga lumayan mahal untuk biaya tes sounder itu. Jadi sangat halo. Ya, mahal itu Pak, satu titiknya. Jadi per titiknya itu mahal. Biasanya tergantung dari ownernya. Kalau ownernya oke, cukup saya cuma 5 sampel saja sudah mewakili, itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada rumusan untuk luasan lokasi untuk menentukan jumlah titik sounder atau titik yang mau dibutuhkan itu. Karena biasanya kan luasnya 1000, ambil minta, misalnya ownernya minta 10 atau 5 titik gitu ya. Kita ambil titik-titik pembebanan dari desain yang paling berat itu. Pertama dari desain bangunan yang memikul beban paling berat itu kita ambil, baru nanti sisanya ke yang berikutnya agak ringan sebagai perwakilan seperti itu. Tapi yang paling utamanya di titik pembebanan paling berat seperti itu yang difokuskan seperti itu. Betul Pak dosen, sangat. Ya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, ada Pak Rio, Pak Muhammad Yuhri, atau teman lainnya? Ya, tadi apa pertanyaan nomor 2? Pertanyaannya tentang ini Pak, hasil tes uji itu Pak. Hasil tes uji di masing-masing titik sounder atau mungkin berdekatan dari uji sounder yang pertama. Intinya ya, seperti itu ya? Iya, terus kita mau tes lagi Pak, itu udah 10 tahun yang lalu, kita mau tes lagi Pak, apa hasilnya mendekati atau berbeda jauh Pak, itu aja. Jadi ya, itu udah selang, umpamanya tahun kemarin udah dites, hasilnya segini, terus tahun sekarang dites, hasilnya dengan posisi kurang lebih jaraknya 1 meter seperti itu ya? Iya Pak. Teman-teman lain ada yang berpengalaman seperti ini? Kalau saya kemarin di Capek itu pernah Pak,
tapi jaraknya nggak terlalu dekat sih. Emang berbeda, sangat berbeda hasilnya dari tes sondirnya. Ya. Jadi data yang tahun lalu dipakai lagi, ternyata di tes di situ udah berbeda. Ya, Boleh saya nanya, Pak? monggo Pak. Jadi tadi tes sondir yang ini ya, yang udah dilakukan terus dilakuin lagi gitu ya, Pak ya? Iya, dilakukan lagi, tapi Itu tidak biasanya di titik begini. yang sama. Tidak di titik yang sama. Mungkin Nah, jaraknya 1 biasanya meter. begini, Pak. Sondir yang awal itu kan dari perencanaan ya, Pak? Iya, benar. Biasanya dari perencanaan konstruksi. Saya tanya dulu ini konstruksinya apa dulu ini, Pak? Di air, SDA atau di gedung? Dia gedung, Pak. Biasanya kalau gedung berarti kan bukan di air ya, Pak ya? Atau tanah awalnya itu rawa atau gimana, Pak? Daerah Simatupang, Pak. Oh, Simatupang kan berarti tanah darat ya, Pak? Ya. Kalau tanah darat biasanya itu kalau apa ya, pindah sondir itu dari owner biasanya meyakinkan bahwa titik apa namanya untuk konstruksi pondasinya mungkin ada perubahan desain, Pak, ada review desain, atau karena sondir atau borlok itu kan ada jangka waktu yang dipakai ya, Pak. Jadi misalkan kalau perencanaan itu maksimal dipakai itu kalau setahu saya sih 5 tahun kalau nggak salah itu. 5 tahun. Kalau dia lebih dari itu ya harus diperbaruin, Pak, atau minimal ditambah titiknya. Jadi mungkin itu bisa jadi penambahan titik, Pak, supaya apa yang meyakinkan owner bahwa perhitungan dari konstruksi yang akan dibangun itu udah sesuai. Misalkan kalau kayak gedung harusnya dia direncanakan 3 tingkat, ternyata harus 4 tingkat. Harusnya dia pakai borlok tapi diganti dengan sondir. Kalau borlok sih biasanya kalau tanah darat sih harusnya bisa dipakai dan hasilnya nggak akan berubah jauh harusnya ya. Ini saya sih seperti itu. Jadi tapi kalau di air itu berbeda, Pak. Jadi struktur tanah itu misalkan di sungai ya, Pak ya. Ini di SDA ini kita cerita di SDA. Sondir antara atau borlok antara apa namanya sisi kanan atau kiri dari sungai itu berbeda, Pak, kalau lebih dari 20 meter, Pak. Struktur tanahnya itu berbeda. Jadi kalau kita mau bangun jembatan dari apa namanya bentang 50 itu nggak bisa satu sondir, Pak, atau satu borlok itu hanya mewakili satu sisi. Jadi harus dua-duanya diambil. Iya, benar. Karena kalau sudah melewati dari air atau sungai itu sisi kanan atau sisi kiri itu struktur tanahnya berbeda. Itu maksimal jaraknya itu 20 meter kalau dipotong dengan air gitu ya. Iya. Seperti itu sih. Tapi lebih dari 1 kan ya untuk pembanding. Iya, benar. Ya harusnya lebih dari 1 untuk pembanding. Nggak bisa kalau 1 kan. Jadi kalau dari perencanaan itu misalkan dia udah hasilkan satu soil investigation, biasanya di pas pelaksanaan pasti ada item itu dikeluarkan lagi, tapi tidak menunjuk pada titik tertentu. Jadi itu untuk nanti untuk acuan, apabila diperlukan gitu, Pak. Ya. Perlukan di titik mana, itu seperti itu sih biasanya. Itu data pembanding itu biasanya. Ya. Terima kasih Mas Yudi. Oke, baik. Semuanya dari teman-teman jawabannya sudah mencerminkan itu benar. Namun saya akan menambah sedikit untuk perbedaan tadi, apakah pembacaannya ada perbedaan ya? Nah, ini selang waktu
waktu dari pengujian pertama sama kedua kurang lebihnya 1 tahun, seperti itu ya. Nah, biasanya di tanah ini kan bergerak ya. Tanah ini bergerak secara kita tidak sadarin kan bergerak, lempengan-lempengan tanah seperti itu. Dan kalaupun ada pengujian lagi, kemungkinan ada perbedaan tapi nggak terlalu signifikan seperti itu. Ada perbedaan sedikit. Dan yang kedua, mungkin perbedaan cara pembacaan untuk alat tersebut atau pada saat pengujian di laboratorium, apakah peralatannya itu sudah dikalibrasi atau belum, atau sejenisnya seperti itu. Pasti ada perbedaan sedikit, walaupun tidak signifikan. Gimana Pak? Sudah jelas? Sama-sama. Pak siapa tadi? Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Tambahin lagi Pak, saya itu ya Pak. Kalau untuk kalibrasi alat biasanya itu sebelum alat itu diturunkan kita udah minta surat kalibrasi terakhirnya Pak. Jadi nggak bisa alat itu turun kalau surat kalibrasinya nggak ada. Biasanya seperti itu Pak. Oke. Jadi alat turun itu hasil kalibrasinya harusnya sudah ada. Jadi Baik, nanti jangan bolak-balik Iya Pak. Semuanya Pak. Jadi kalibrasi terbaru. Iya, sertifikat kalibrasi terbaru kan biasanya kontraktor itu approve dulu ya Pak, approve ke konsultan. Jadi untuk lampiran approve-nya itu ya dilampirin itu tadi Pak, apa namanya, kalibrasi alat alat sondirnya, terus labnya di mana ditentukan kan Pak. Iya. Mau independen atau mau dari vendor yang apa namanya melaksanakan soil investigation itu gitu. Biasanya seperti itu. Pak izin Pak mau nanya. Iya. Dadang Pak. Iya Pak Dadang. Kalau dalam tes sondir itu Pak, soil sondir sama borlog itu ada nggak Pak margin of error ya Pak? Pak Dadang ya. Margin error ya itu ya dari tes sondir ya. Ya Pak. Kalau margin yang lain, teman yang lain ada yang mau ini? Pak Rio? Oke, Pak Dadang, saya coba menjawab. Untuk margin error tuh penelitian ada, walaupun sedikit, nanti kita di situ ada koreksi ya, yaitu selisih atau berapa. Jadi nanti ada selisih delta seperti itu. Margin error pasti ada. Jadi nanti perhitungan-perhitungan dikaji dari beberapa yang ini ya. Menurut saya seperti itu karena saya belum nemuin. Gini Pak, ada contoh kasus Pak dalam satu pelaksanaan pembangunan gedung Pak. Dalam perencanaan itu panjangnya kedalaman misalnya 16 meter Pak. Ternyata di pantai beberapa titik lebih. Ada yang kurang malah Pak, lebih banyak kurang. Nah itu yang masih saya pertanyakan, ini soilnya gimana sih gitu kan, pertanyaannya kan di situ Pak. Nah apakah memang saat uji soil sondirnya itu yang bermasalah, atau pembacaan yang tadi kata Bapak saat pembacaan borlognya yang salah, atau seperti apa gitu kan Pak. Karena kan nanti kan berpengaruh dengan kekuatan ya kan Pak. Betul. Nah itu Pak yang saya masih saat ini tanda tanya Pak, karena saya belum pernah melakukan tes sondir ya Pak. Biasanya asal nembak itu kalau kayak gitu Pak.
Oh gitu. Iya. Ya kayak seperti di Kalimantan juga begitu. Asal nembak, tapi kenyataannya enggak gitu. Dia Ya, tapi kan mau tinggi ya? simpelnya cepetnya saja. Iya, pengen cepat. Waduh. Tinggal Bahaya juga. cuman main data doang itu. Oh gitu. Iya. Pak Saya Dadang nambahin, udah survei Pak Dadang. Apa Mas? Mas Yudi nih Pak. Ya, monggo Pak Mas Yudi. Martabak tuh. Jadi jadi gini Pak, itu kalau margin error itu pasti ada, cuman masih dalam apa taraf batas-batas tertentu nggak masalah. Sekarang saya mau nanya sama Pak Dadang, itu yang melaksanakan soil investigation itu vendornya udah qualified-nya udah masuk apa enggak? Yang pertama itu ya Pak ya. Karena apa? Yang membaca bacaan dari soil investigation itu juga punya sertifikasi sendiri Pak dia Pak. Jadi nggak semua orang itu bisa baca dari apa namanya hasil soil investigation di lapangannya Pak. Nah beda-beda, terus pengambilan uji sampel dari apa soil investigation itu juga berpengaruh terhadap apa margin errornya itu tadi. Jadi yang harus diperhatikan itu saat menentukan titik sondir atau titik soil investigation, sondir, borlog atau apapun itulah. Itu titiknya harus sesuai dengan apa stake out dari desain atau apa rencana konstruksinya. Yang kedua yang akan melaksanakan soil investigation itu yaitu tadi saya bilang sebelum di approve itu harus ada sertifikasi baik alatnya maupun humannya. Jadi tenaganya itu udah sertifikasi Pak. Jadi vendor yang ditunjuk itu harus yang ya benar-benar yang bisa gitu. Enggak tukang bor air disuruh bor tempatnya Bang Rio gitu, itu pasti salah Pak itu Pak. Ya benar. Terus waktu kerja konsultan dan ownernya juga harus ngawasin pas pengambilan datanya. Kalau borlog itu ya disturbnya itu diperhatiin, dimasukkan ke kotaknya, kapan dia ngetesnya itu harus simultan Pak. Jadi apa ya, nggak bisa ngawur lah gitu, nggak bisa ngawur kalau mau mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu sih Pak. Tapi yang nomor satu itu tadi sertifikasi apa tenaga, terus alatnya sama titik itu pengambilan soil investigation itu sangat penting Pak. Ya, jadi kita harus tahu nih siapa yang mau ngebor gitu. Yang mau ngebor Pak Dadang atau Pak Rio. Pak Dadang aja yang lebih profesional misalkan ya. Ya Allah. Yang udah senior, Pak Rio kan junior gitu Pak. Yang penting biasanya begitu. Iya. Samsung nih Rek. Ya, kadang gini loh Pak, mungkin saat pelaksanaan ya Pak ya. Kayak pas kita udah mulai memancang tuh kan Pak, dapat beberapa titik itu kok tidak sesuai dengan perencanaan Pak. Nah kita balik lagi dah. Biasa kita minta mana sih hasilnya ke perencana, hasil soilnya gitu kan Pak. Nah itu susah untuk diminta. Ya mungkin proyek-proyek ya bukan ini ya Pak. Dalam tanda petik pemerintah kebanyakan kita taunya udah dari perencanaan sekian nih. Tapi pelaksanaannya malah berkurang atau malah ada yang lebih dalam gitu kan Pak. Nah, itu kan susah bukannya Pak. Kalau diminta data susah berarti manipulasi data. Ya, tidak disondir beneran. Wah ya enggak Pak Rio, ngawur aja. Ngawur itu. Enggak sebenarnya gini Pak Dadang, kalau pemancangan itu ya, di pemancangan itu kan kita kalau hasil sondir udah ada, ya Pak, pas pemancangan kita juga harus memperhatikan alat pancangnya Pak. Misalkan gini, itu kan pemilihan hammernya Pak. Pemilihan hammernya itu harus diperhatikan juga tiang pancang yang akan dipancang itu diameter berapa, jadi terus panjangnya berapa, nanti beratnya berapa ton, itu menggunakan hammer yang tipenya misalkan 2 ton ini cukup, atau 10 ton, harus 10 ton. Nah setelah dipancang misalkan nggak nyampe pada titik apa namanya
sondir yang diharapkan itu tadi Pak, itu bisa namanya di kalendering Pak. Kalau sudah di kalendering itu nanti didapatkan S-nya berapa, H-nya berapa, udah memenuhi syarat belum. Untuk kita kalau di lapangan bisa hitung pakai metode Healy Pak. Oke. Iya, pakai bisa digunakan pakai metode Healy itu untuk mempercepat hitungan. Misalkan, oh ya, ini didapat apa namanya kekuatannya sekian, itu bisa Pak nanti bisa dilaporkan nanti kalau mau masuk ke itu di lapangan ya Pak. Kalau ke kantor nanti bisa digunain program Plaxis kalau ada Plaxis atau GeoStudio atau perlu kalau program-program sekarang kan udah bagus-bagus itu Pak. Kalendernya biasanya gue tumpukan terakhir itu. 5 apa 10, Iya. 10 pukulan terakhir itu Pak. Itu kalau kalenderingnya sambil ngopi ya nggak dapat itu biasanya Pak. Karo Samsung ngono ya. Iya. Medune sasenti. Ini pengalaman senior semua ini kayaknya. Iya, senior Bapak ini. Reunian ini Pak Suparman. Nggih, mboten napa kita saling transfer ilmu lah, saling transfer pengalaman. Saling berbagi Pak ya. Saling berbagi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke. Oke. Ya Pak, makasih Pak penjelasannya. Ya. Oke Pak. Untuk pertemuan minggu kelima ini kita akhiri sampai di sini ya. Baik Pak. Oke Pak, selamat malam.